Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Yang Anda saksikan barusan, mungkin kami menghangatkan ingatan Anda, adalah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri Kongres 18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur pada 10 Februari 2025. Mas Agung, nampaknya dalam momen tersebut Pak Prabowo sudah memberikan alert secara halus. Mbok sadar, yang korupsi dikembalikan saja uangnya. Nah ini kalau kita runut dari waktunya Mas, KPK menyatakan kasus yang kemudian menyeret Emmanuel Ebenezer Desember 2024. Artinya sudah terjadi, sudah diingatkan oleh Pak Prabowo. Artinya ini memang buat semua sebenarnya, bukan hanya untuk Bang Noel. Dan peringatannya keras, sebenarnya berulang kali kan pidato beliau soal korupsi, ya penanganan KKN. Tapi saya nggak tahu apakah ini masuk kiri keluar kanan, kemudian dilupakan. Tapi yang jelas momen Bang Noel ditangkap ini bisa menjadi momentum bersih-bersih di internal, misalkan Gerindra, kemudian di internal kabinet, supaya tidak terulang lagi. Karena harapannya nokta hitam ini tidak berlanjut menular ke yang lain, wakil menteri, menteri dan seterusnya. Karena jumlahnya kan besar nih, kabinetnya gemuk. Kalau nggak hati-hati bisa pecah rekor. Kemarin kan Pak Jokowi paling banyak tuh menteri yang tersangkut kasus ya, kemudian ditangkap oleh KPK. Kemudian saya melihat juga momentum ini bisa dijadikan arahan untuk reshuffle ya, karena udah ada momen yang lain bertemu secara politis, ada hubungan yang dekat dan sangat dekat dengan PDIP hari ini. Kemudian ada momentum teknokratis, Pak Prabowo menyampaikan secara objektif bahwa nilai kabinetnya masih 6. Dan sekarang ada momentum yuridis nih, di mana ada salah satu anggota kabinet yang tertangkap tangan oleh KPK yang selama ini kemungkinan kecil untuk lepas gitu. Presidennya kan begitu kalau OTT seperti itu. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momen bersih-bersih, merelaksasi ya postur kabinet. Ya kalau memang ada menteri wakil menteri yang problematik bermasalah, ya sudahi. Ya dengan pertimbangan politis, teknokratis, yuridis, supaya apa? Supaya tidak terkena residu-residu KKN itu, karena kan ini image-nya buruk ke publik. Dan publik hari ini mengapresiasi betul kerja KPK, dan harapannya ini bisa membuat KPK-nya juga naik lagi pamornya ya, setelah sebelumnya mendapat citra minor seperti itu. Ya, Bang Riza, ini alarmnya sebetulnya sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo ya, Pak Presiden. Lalu apakah ini betul-betul akan dijadikan momentum bersih-bersih di kabinet? Tapi dijawabnya sebentar Bang Riza ya, ditahan dulu karena kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian tanggapan masyarakat, utamanya terkait dengan kasus yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Silakan, Aurel. Selamat malam Ken, Ana dan juga pemirsa. Benar sekali, Emmanuel Wakil Menteri Kemenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel ini terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3, yang mana OTT tersebut itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus lalu. Dan memang sebagai pejabat negara, Noel ini memiliki harta kekayaan
hampir terhitung 17,6 miliar, yang mana harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025 lalu. Dan di sini saya sudah berada di kawasan Sudirman, Jakarta, dan ingin tanya-tanya langsung ke beberapa masyarakat Indonesia mengenai kasus yang tengah viral belakangan ini. Halo kakak-kakak, bisa berdiri? Namanya siapa kak? Nama saya Yustia. Kak Vivi. Vivi, ini ngikutin gak kasus Wamen Kemenaker Noel ini? Gimana sih kak tanggapannya sebagai masyarakat? Sejujurnya sih saya nggak begitu terlalu mengikutin kasusnya ya, tapi memang kan saya juga melihat di beberapa platform seperti Instagram gitu kan, memang kan di sana itu banyak sekali berita-berita tentang wakil Kemenaker kayak gitu kan, dan memang kan ternyata informasinya adalah dia terjebak dengan korupsi kan, apalagi tentang kesehatan ketenaga kerjaan. Ya jujur sih dari saya sebagai masyarakat Indonesia kecewa tentunya gitu loh. Jadi kayak dia ini wakil menteri gitu kan, kok bisa gitu loh dengan adanya dia tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, tapi dia malah melakukan korupsi gitu sih kak. Kalau kakaknya sendiri? Sebenarnya saya ngikutin, nggak terlalu ngikutin ya, cuman baru denger baru akhir-akhir ini, dan cukup miris sih dengan beritanya, karena namanya kementerian kan lembaga pemerintahan yang kita percaya untuk melakukan bidang spesifiknya ya, kalau dalam hal ini ketenaga kerjaan. Jadi sangat disayangkan sekali sih kalau misalnya menyelewengkan amanah dari masyarakat. Oke, menurut Anda kak, apakah kasus ini jadi mencoreng kepercayaan Anda sebagai masyarakat ini? Oh, sangat mencoreng sih, karena kalau sebagai lembaga sertifikasi yang memberi sertifikasi, artinya kan dia sudah melabeli bahwa perusahaan tersebut atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut layak gitu, sudah dinyatakan mampu. Tapi kalau misalnya ini diuangkan alias dia melewati tahap-tahapan sertifikasi, jadi kan sertifikasi itu tidak lagi jadi basis kita percaya orang ini mampu atau tidak. Ini sangat mencoreng kepercayaan terhadap sertifikasi tersebut. Kakak sendiri? Tentu itu mencoreng sekali ya, apalagi kan di dunia pekerjaan semua perusahaan itu pasti, apalagi di bidang industrial kayak gitu kan, mereka kan membutuhkan adanya kesehatan keselamatan kerja. Nah kalau misalkan dari kementerian sendiri pun dia nggak mengikuti prosedur yang ada, misalkan kayak dari mulai persiapannya di lapangan segala macam, dan mereka cuman bisa melakukan itu dengan uang, ya untuk apa gitu loh, maksudnya kasihan ke para pekerjanya aja sih gitu. Terima kasih banyak ya kayak tanggapannya ya. Oke Nana, seperti itu mungkin tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira yang sudah mencoba untuk mengcapture bagaimana respon masyarakat yang kecewa. Bang Riza, nampaknya Presiden Prabowo yang selalu mengutamakan masyarakat juga pasti senada dengan hal ini. Apakah kemudian akan dijadikan momentum bersih-bersih seperti yang disampaikan Mas Agung tadi di kabinet? Iya, tentu setiap pemerintahan, setiap presiden dari sejak zaman Bung Karno hingga Pak Prabowo semua punya keinginan yang sama, punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi, dan selalu ingin jajaran kabinetnya bersih dari KKN, dan apabila ada yang melakukan KKN, ya tentu ini harus menjadi pelajaran yang penting, diambil hikmahnya, dan ke depan kita kerjasama semua pihak untuk agar hari ini tidak terulang kembali di masa-masa ke depan, tidak hanya di pemerintahan Pak Prabowo, tapi semua. Hingga akhir zaman nanti tentu kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bebas dari KKN ya. Nah itu saya kira harapan kita semua, terlebih Pak Prabowo selalu menekankan di banyak kesempatan, pentingnya kerjasama yang baik, ya, pentingnya satu negara bebas dari korupsi, agar kekayaan yang besar, yang banyak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu betul-betul dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itu selalu yang disampaikan oleh beliau.
bahkan beliau menyampaikan juga di banyak kesempatan seperti tadi, para pengusaha ya, yang mendapatkan keuntungan yang banyak selama ini, menikmati hasil kekayaan Indonesia selama ini. Tolong juga ingat kepada rakyat kita yang masih banyak belum memiliki rumah yang layak, makan, pekerjaan, keuntungan yang dinikmati, agar berbagilah untuk kepentingan rakyat, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok atau usahawan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Terlebih bahkan beliau juga yang tidak kalah penting bagi para koruptor yang selama ini menikmati ya, hasil korupsinya sekian banyak. Beliau sering menyampaikan, ya mbok ya dikembalikan ya dengan caranya masing-masing, silakan ya. Apakah beramal, sudah sangat halus tampaknya caranya Pak Prabowo sebetulnya diam-diam atau disumbangkan untuk kepentingan, diam-diam, ya silakanlah ya, itu nanti urusan dosanya urusan sama Tuhan masing-masing. Tapi Bapak Prabowo ingin semua kekayaan ini untuk kembali ke rakyat gitu loh. Mungkin ada para pejabat yang selama ini menikmati hasil korupsi yang banyak belum ketahuan gitu. Segeralah melapor. Kalau nggak punya keberanian melapor, setidaknya uang yang banyak itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat dengan caranya masing-masing gitu. Silakan. Oke, baik Bang Doli, kita juga penasaran ingin tahu suara dari koalisi, apakah juga sepakat mendukung bila kemudian kasus ini, momentum ini juga menjadi momen bersih-bersih pembenahan di kabinet. Tapi sesaat lagi ya Bang Doli, dijawabnya usai jeda, kami kembali untuk Anda.